Hai nakama, One Piece update channel balik lagi nih. Anime One Piece episode ke-957 sudah keluar. Dan seperti minggu lalu, admin akan bahas fakta-fakta menarik apa saja yang ada di episode terbaru ini. Nakama semuanya, admin harap menontonnya sampai habis ya, biar nggak miss infonya. Oke, baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung kita bahas. Fakta menarik yang pertama adalah Big Mom tertidur. Setelah diserang cukup keras dengan teknik Brachio milik Queen, Big Mom langsung tersadarkan. Dia mengingat kembali bagaimana dia terlempar di Pulau Wano ini. Ternyata awalnya Big Mom dan para anak buahnya sedang mengejar kelompok topi jerami yang sedang menuju ke Wano. Di dalam perjalanannya, tiba-tiba Big Mom diserang oleh salah satu all-star-nya Kaido, yaitu King. Big Mom yang diserang oleh King akhirnya terjatuh ke laut dan terdampar di pesisir pantai. Dia langsung ditemukan oleh Chopper dan juga Kiku. Dia juga masih mengingat kalau dia ini sempat ke sebuah desa yang kotor dan memakan Oshiruko di sana. Setelah itu, Queen langsung mendaki Big Mom sambil berkata untuk tidak meremehkan gelar yang dia punya. Tapi dia cukup heran kenapa Big Mom tidak tumbang setelah menerima serangannya. Ternyata Big Mom mulai berbicara kepada Queen. Dia berkata, "Jadi kau ya si kurang ajar yang sudah menabrak kepalaku. Benar, aku sudah mengingat semuanya." Queen yang mendengar kata-kata Big Mom langsung merasa ngeri. Big Mom pun mulai merasa lapar dan dia ingin sekali memakan Oshiruko. Kemudian Big Mom mulai berjalan ke arah Queen dengan aura yang berbeda dari biasanya. Dia bertanya, "Kau pasti adalah Queen, salah satu krunya Kaido. Kau pasti menyimpan Oshiruko itu kan? Di mana kau menyimpannya? Katakan kepadaku." Queen yang disamperin oleh Big Mom semakin gemetar dan ketakutan. Saking takutnya, mata dan juga lidahnya semua bergetar. Dia sudah seperti orang yang kehilangan harapannya. Lalu Big Mom tiba-tiba terjatuh tepat di hadapan Queen. Dan ekspresi Queen di sini kocak sekali. Dia terlihat sempat mengeluarkan air mata dan ingusnya ketika Big Mom mendekati dirinya. Rupanya Big Mom terjatuh karena dia sudah kelelahan dan tertidur. Queen yang takut kalau Big Mom akan mengamuk lagi langsung meminta kepada bawahannya untuk mengikat Big Mom dengan rantai batu laut dengan kandungan 100%. Tidak hanya itu, Queen meminta anak buahnya untuk merantai Big Mom sebanyak 100 kali. Ini menandakan betapa takutnya sosok Queen terhadap Big Mom. Dan Queen merasa merantai Big Mom sebanyak itu masih tidak akan menghentikan amukan Big Mom. Queen langsung memerintahkan untuk menyuntikkan suntikan khusus untuk binatang buas. Dia pun sudah minta anak buahnya untuk mempersiapkan kapal yang akan menuju ke tempat Kaido. Ternyata Queen berencana untuk membawa Big Mom ke tempat Kaido di Onigashima agar Big Mom tidak mengamuk lagi. Dia membagi pasukannya menjadi dua bagian. Bagian pertama akan ikut bersamanya membawa Big Mom. Bagian kedua ini diminta untuk menyegel tambang udon dan tidak membiarkan para tahanan kabur. Babanuki ditugaskan oleh Queen untuk mengambil alih perintah di penjara tambang udon. Oke, kita lanjut. Fakta menarik yang kedua adalah Luffy ingin mengambil alih udon. Setelah Queen meminta Babanuki untuk mengambil alih penjara udon, Babanuki langsung menyegel kembali para tahanan yang berada di dalam penjara. Luffy langsung menunjukkan aksinya kembali. Awalnya dia terlihat masih ingin bertarung dengan Big Mom dan juga Queen. Tapi karena mereka berdua sudah pergi, Luffy jadi harus menjadikan anak buah Queen sebagai samsak latihannya. Pertarungan Luffy dengan para anak buah Queen pun dimulai. Dia langsung mengaplikasikan teknik Rio di setiap serangan yang dia berikan. Tetapi lagi-lagi teknik Rio yang diinginkan Luffy tidak ada yang berhasil dia wujudkan. Chopper dan Kiku yang melihat Luffy sedang dikeroyok langsung mencoba membantu Luffy. Mereka menerobos ke depan dan menghajar beberapa anak buah Kaido. Awalnya Kiku berniat menyelamatkan Olin alias Big Mom, tapi Chopper berkata kalau itu tidak perlu. Saat ini dia tidak peduli dengan keadaan Big Mom. Yang penting saat ini mereka berdua harus membantu Luffy. Fakta menarik yang ketiga adalah keputusasaan para tahanan. Babanuki yang terlihat takut kalau para tahanan ini akan mengamuk akhirnya mengeluarkan senjata ciptaan Queen. Dia meminta bawahannya untuk membawakan senjata itu. Dia berkata racun harus dilawan dengan racun. Dia awalnya mengancam para tahanan yang berniat untuk memberontak. Jika mereka melawan sekali maka tangan mereka akan dipotong. Jika melawan 2 kali maka kaki mereka akan dipotong. Dan jika melawan ketiga kalinya maka mereka sudah tahu sendiri apa yang akan dipotong. Pasti itu adalah kepala mereka. Babanuki menyuarakan agar para tahanan ini menggunakan segenap kekuatan mereka untuk menghentikan Luffy. Luffy sempat berpikir mana mungkin para tahanan ini akan menurut dengan perkataan Babanuki tadi. Luffy merasa saat ini dia berada di pihak para tahanan. Jadi mana mungkin mereka akan menyerang Luffy. Tapi ternyata mendengar ancaman dari Babanuki, mereka pun langsung berlari ke arah Luffy dan mulai menghentikan pergerakan Luffy. Luffy langsung bingung dan berkata kepada mereka semua, kenapa mereka malah menyerang Luffy yang merupakan sekutu mereka. Lalu satu persatu dari mereka menjelaskan alasannya. Mereka berkata, kami memang punya dendam dengan para penjaga. Saat kau mengamuk hatiku memang terasa sangat senang.
Tapi meskipun kami kabur, kekuasaan Kaido dan Orochi tidak akan berakhir. Kami sudah bertarung demi membalaskan kematian Lord Kosuke Oden. Tapi bejat Lord Kaido itu membunuh keluarga dan teman-temanku. Dia mengagalkan pemberontakan kami secara mutlak. Tadi saat melihat eksekusi tuannya Suye, kami jadi teringat dengan rasa takut dan keputusasaan waktu itu. Meskipun kami kabur dari sini, kami tidak memiliki rumah untuk pulang dan makanan untuk disantap. Mau dicari sampai ke ujung negeri ini pun, tak ada yang namanya kebebasan. Perkataan mereka ini langsung didukung oleh Babanuki. Dia berkata, benar sekali. Kalian itu memang harus membusuk di sini saja. Ketika Luffy memberontak dan berkata, jangan bicara seenaknya, dia malah diteriaki balik oleh para tahanan. Tahanan itu berkata, kau yang datang dari luar mau mengacau atau kabur, itu terserah dirimu. Tapi jangan melibatkan kami. Jangan lagi memberi kami harapan palsu. Sambil berkata-kata seperti ini, mereka pun akhirnya menangis. Hal ini terasa sangat wajar sekali karena sudah belasan tahun mereka ditindas dan disiksa di Wano. Satu-satunya yang bisa membuat mereka percaya adalah Luffy harus bisa membuktikan kalau apa yang dia katakan itu memang akan jadi kenyataan. Fakta menarik yang keempat adalah peluru Excite. Salah satu anak buah Queen menggunakan senjata buatan Queen yang bernama peluru Excite. Peluru ini adalah wabah yang sangat mematikan. Terkena sedikit saja, mereka pasti akan terinfeksi. Dan ternyata memang betul, orang yang sudah terkena peluru ini akan menimbulkan bercak hijau di kulitnya. Mereka yang sudah menimbulkan bercak hijau bisa mengeluarkan wabah ini kepada orang yang sudah menyentuhnya. Oke, next, the last one. Fakta menarik yang kelima adalah Kawamatsu mulai beraksi. Akhirnya, salah satu anggota terkuat di 9 sarung benang merah pun muncul. Kawamatsu mulai menghentikan suasana mencengkam yang dialami oleh Luffy. Dia mulai mentertawakan apa yang sedang terjadi. Dan Babanuki mulai menceritakan bahwa di penjara Udon ini ada salah satu anggota 9 sarung benang merah yang terkuat. Anggota terkuat itu adalah Kawamatsu. Dia langsung memerintahkan anak buahnya untuk langsung membunuh Kawamatsu sekarang juga. Tapi Kawamatsu dengan mudahnya menumbangkan salah satu anak buahnya Kaido dengan tulang ikan. Mari kita lihat aksi seru selanjutnya yang akan diperlihatkan oleh sekutunya Luffy ini. Terima kasih kepada semuanya yang sudah menonton video ini sampai selesai. Subscribe jika belum subscribe. Share jika mau teman-teman kalian ikut nonton di channel admin. Jangan lupa untuk like dan share video-video yang ada di One Piece Update Channel, agar channel ini bisa terus berkembang. Jika kalian memiliki komentar menarik tentang episode baru ini, silakan tulis di kolom komentar. Arigatou nakama. Terima kasih banyak kepada Eiichiro Oda, sang kreator One Piece. Terima kasih juga kepada PT Suisa yang sudah mempublikasikan manganya. Dan tak lupa juga kita berterima kasih kepada Toei Animation yang sudah membuat animasi dari One Piece. Mari kita dukung mereka semua. Salah satu caranya adalah dengan mendownload aplikasi membaca manga resmi dari PT Suisa. Silakan download Manga Plus di HP kalian agar kalian bisa lebih update tentang manga One Piece. Bagi kalian yang tidak mau repot mencarinya, linknya ada di deskripsi di bawah ini. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share video yang ada di One Piece Update Channel agar kita bisa terus semangat upload videonya untuk kalian semua. Sekian dan arigatou nakama.